Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali gimana? Oh, terima kasih saya dapat kesempatan hari ini untuk beribadah. Maaf kalau lama sekali saya nggak ke GPI Emmaus baru hari ini. Ya, pemilik pujian, musik semuanya dipersingkat karena setelah ini kami masih ada pelayanan ke tempat lain. Ya, jadi maafkan nanti kalau nggak sampai selesai. Puji Tuhan. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Pujian yang terakhir saudara nyanyikan itu pujian yang luar biasa, betul tidak? Kata-katanya bagus sekali. Tapi saya tanya kepada saudara, berserah penuh itu mudah atau susah? Nah, saya tanya, berserah penuh itu mudah atau susah? Ayo jawab yang benar. Berserah penuh itu mudah atau susah? Susah. Kenapa susah? Ayo, kita harus tahu kenapa susah berserah penuh. Ayo, cepat, 3 orang yang jawab. Kenapa kita susah untuk berserah penuh kepada Tuhan? Jawabannya, ayo. Kenapa? Keinginan pribadi terlalu abstrak. Yang jelas, kenapa? Khawatir, bukan. Satu lagi. Apa? Apa Pak Kris? Mata duitan, bukan. Sok pintar. Lu betul tidak? Kalau saudara dan saya merasa diri pintar, merasa diri hebat, maka mustahil kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Karena untuk bisa berserah penuh kepada kehendak Tuhan, kau ambil alih seluruh hidupku. Ini kata-kata yang luar biasa. Itu tidak mudah. Yang ikuti dari rumah juga saudara perhatikan. Tidak mudah berkata, kau ambil alih seluruh hidupku, ku berserah penuh. Tapi dengar saudara, kalau kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan minta atas hidup kita, yaitu kau ambil alih, sama sulit juga. Kalau kita minta Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita, sulit. Begitu pula berserah penuh. Kenapa? Karena kita merasa pintar, kita merasa hebat, kita merasa bisa. Izinkan saya menunjukkan fakta ini kepada saudara. Dengan COVID-19 ini, saudara perhatikan. Dengan COVID-19 ini, satu yang manusia harus pelajari. Kalau barang itu masuk di hidup seorang manusia, segagah apa, sekaya apa, sepintar apa, sekuat apa, yang menang orangnya atau virusnya? Ayo jawab, yang menang orangnya atau virusnya? Virusnya. Tadi pagi masih ada diskusi, saya dapat telepon dari Eropa. Ada tulisan dari seorang anak gadis, orang dari Spanyol, orang yang paling kaya di negara itu, meninggal karena COVID-19. Dia nulis begini, karena kalau orang kena COVID-19, setan ini kurang ajar. Yang dia serang duluan adalah paru-paru kita. Dan nggak tahu kenapa virus ini kok milihnya ke paru-paru manusia. Begitu satu saja virus itu nempel, dalam hitungan detik, bukan menit. Dalam hitungan detik, begitu virus itu nempel ke paru-paru orang, langsung virus ini berkembang biak. Maka itu nggak perlu menunggu sehari. Itu sebabnya kenapa yang meninggal karena virus ini cepat dimakamkan, tidak boleh lewat 24 jam, karena virus ini berkembang cepat sekali. Wih, ngeri sekali. Nah, akhirnya paru-paru orang itu ketutup lendir. Maka itu kenapa orang-orang kena virus itu perlu ventilator, alat untuk bernapas. Percuma. Dikasih ventilator pun percuma kalau paru-parunya ketutup. Setan ini saudara. Nah, orang ini orang paling kaya di Spanyol, harus meninggal.
Lalu anak perempuannya nulis itu mengalungkan. Tadi pagi saya masih telepon dengan beberapa saudara di Eropa. Anaknya, salah satu tulisan anaknya itu menes kalau saya baca lagi, menyedihkan. Dia bilang begini, apa yang tidak bisa dibeli oleh papaku? Karena dia orang kaya, mau beli apa saja dia bisa. Terus nulisnya begini, tapi untuk mendapatkan yang gratis saja. Apa itu yang gratis? Nafas, udara ini, oksigen. Untuk mendapat yang gratis saja, apapun nggak bisa. Itu kata-kata yang dalam nggak arti. Semua bisa dibeli karena dia orang kaya. Tapi begitu setan ini masuk di hidup orang, dicekik, nggak bisa nafas walaupun pakai ventilator. Nah, kalau saudara memilih pujian ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, konsekuensinya, keputusannya harus kita alami dalam hidup. Berserah penuh. Betul? Kau ambil alih. Artinya yang merasa pintar, merasa kaya, merasa hebat, stop. Duit pun nggak bisa buat apa-apa. Betul tidak? Ini fakta. Maka itu dalam hidup ini sadari, manusia segede ini, apalagi gede-gede itu, maaf jangan tersinggung, kena barang kecil yang mata nggak lihat. Betul? Mana bisa kita lihat virus ini? Manusia nggak mau. Maka itu mau apa lagi dalam hidup ini kalau kita nggak berserah penuh kepada Bapa di surga? Sebab Dia yang paling tahu hidup ini. Amin. Ayo berserah penuh. Tidak ada hal apapun yang bisa kita andalkan di masa yang menakutkan seperti ini. Jadi ini kuncinya. Kalau saudara dan saya hari ini, saya pakai istilah, kau ambil alih seluruh hidupku, ku berserah penuh. Inilah luar biasa. Saya kenal baik pada pengubahnya. Saya semua orang itu banyak lagu yang dia ubah dan banyak kita dapat berkat. Dengarkan ini. Dalam situasi yang seperti ini, tidak ada yang lain selain Tuhan yang sanggup mengalahkan virus ini. Amin. Tapi pasti kita bertanya, ya tapi kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat juga, maaf, meninggal gara-gara virus ini? Kita nggak bisa tanya itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi itulah fakta. Hamba Tuhan sehebat apapun, pengalaman pelayanannya, kuasa doanya, sehebat apapun, begitu virus ini masuk, artinya apa? Supaya kita nggak sombong dalam hidup ini. Setuju nggak saya ngomong ini? Supaya kita tidak sombong. Mazmur 91 itu menjadi pasal terlaris sedunia sejak adanya COVID-19. Betul tidak? Mazmur 91 memang hebat. Tapi saya berkata, jangan itu jadi mantra. Atau mantra hanya hafal, mengucapkan, baca berkali-kali Mazmur 91. Tetapi kalau ayat 14 tidak jadi bagian kita, percuma. Nah, kita baca sekarang ayat 14-nya, ya. Mazmur 91. Jadi jangan hanya membaca Mazmur 91, menghafalkan Mazmur 91, mengucapkan jadi mantra, tidak ada gunanya tanpa menggenapi ayat yang ke-14. Ada dua kalimat penting di ayat 14. Maka kita cek hidup kita. Begini, sungguh, wah ini serius, sungguh luar biasa. Sungguh apa?
Hatinya ngapain? Melekat ke siapa? Ke Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus. Ini kunci yang pertama untuk saudara dan saya dan siapapun yang sudah hafal Mazmur 91. Jangan cuma dibaca, jangan cuma diulang-ulang seperti orang mengucapkan mantra, tidak ada gunanya. Satu, tanpa hati saudara dan hati saya melekat kepada Tuhan. Cara apa sih melekat itu? Nempel. Apa sih nempel? Tidak ada yang lain dalam hidup kita kecuali Dia saja. Nah, itu kita periksa dalam hidup kita. Maaf, saya beri contoh ini ya, bukan berarti ini salah, tidak. Kalau kita kenal seorang dokter yang hebat, bukan cuma kita dan keluarga kita mengalami dokter ini luar biasa, tapi banyak orang yang menceritakan tentang hebatnya dokter. Wajar atau tidak kalau ada sesuatu yang terjadi di hidup kita, ngomong aja tentang penyakit, begitu ada orang menyebut nama dokter ini, wajar atau tidak langsung timbul harapan. Nah, jawab pertanyaan saya, wajar atau tidak? Wajar. Tapi bukan itu. Kepada Tuhan artinya, mari kita cek, mari kita tes. Dengar ya, kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus, nama Bapa kita Yahweh yang Maha Kuasa, jujur bandingkan apa yang muncul di hati kita, perbedaannya waktu nama dokter yang kita percaya dan dipercaya oleh banyak orang, karena memang dokter itu luar biasa ya. Bedanya dengan ketika ada orang atau kita menyebut nama Tuhan Yesus, menyebut nama Bapa kita Yahweh Tuhan. Nah, ini caranya ngecek, caranya ngetes. Ngerti nggak pertanyaan saya? Apakah timbul pengharapan kita kepada Tuhan Yesus sama nilainya dengan pengharapan kita waktu menyebut nama dokter yang kita percaya ini? Ngerti ya? Saya harap saudara cek ini di diri. Nah, dari situ kita bisa percaya apakah hati kita ini melekat kepada Tuhan atau tidak. Maaf, kalau kita menyebut atau diperdengarkan nama dokter A misalnya begitu, lalu timbul pengharapan dalam hidup kita. Tapi ya ibu tahu situ aja dulu, ibu tahu situ aja gak apa-apa ya, belum perlu minum nanti saja. Ibu lebih baik ibu duduk dengar firman Tuhan, sudah jangan ngurusin minum, lebih penting. Oke? Kalau minum pasti jadi kencing, kalau firman pasti jadi hidup, itu bedanya. Ibu jangan keluar lagi, dengar aja. Oke, dengar ya. Saya nggak mau ada orang sibuk-sibuk kalau lagi dengar firman, dengar yang serius. Oke, saya lanjut. Ini caranya kita ngecek dan kita tes hati kita. Lagi sedang waktu kita mendengar nama dokter yang kita percaya, dan memang dokter itu luar biasa, pasti timbul sesuatu di hati kita. Nah, waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus, menyebut nama Bapa Yahweh Tuhan kita, muncul yang sama tidak? Timbul harapan, timbul percaya. Nah, di situ akan terbukti hati kita lebih melekat kepada dokter itu atau hati kita lebih melekat kepada Tuhan. Ngerti nggak caranya ngetes? Saudara, ini yang penting. Suatu hari belum lama, minggu yang lalu, ada orang tanya saya lagi memberi seminar lewat Zoom. Ya, saya cerita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, terus ada yang tanya begini. Nah, ini masalah saya tanya kenapa?
Kalau saya dengan teman saya, dengan seseorang, ya itu kan bisa kelihatan. Maka gampang saya menaruh harap. Ya dengan Tuhan kalau nggak kelihatan bagaimana? Tiba-tiba masuk di hikmat saya, Roh Kudus tanyain dia, kamu sering telepon orang? Sering. Ya sudah, saya bilang. Lu kenapa ya sudah? Ayo, kalau telepon lihat orangnya. Umum ya, bukan pakai video call. Kalau telepon lihat orangnya tidak. Tapi, nah kita bisa percaya orang itu ada di situ. Bukankah gereja mengajarkan kalau kita berdoa seperti sedang telepon dengan Tuhan? Jadi kita tak perlu lihat, tapi ada firman-Nya, ada suaranya. Nah ini salah satu bukti lagi bahwa orang seperti itu belum melekat hatinya kepada Tuhan. Maaf, jujur jawabnya, saya tutup mata aja supaya nggak kelihatan, sehingga saya nggak tahu mana yang tertawa. Ayo jujur, mana lebih gampang hati melekat kepada uang atau kepada Tuhan? Ayo jawab coba. Pada Tuhan. Ngerti pertanyaan ini? Ya atau tidak? Mana buat manusia lebih gampang hati ini melekat kepada uang atau kepada Tuhan? Nah, pada uang, betul itu, saudara. Nah, kepada gereja yang hatinya belum melekat kepada Tuhan, maka jangan harap walaupun rajin doa puasa, walaupun rajin baca Alkitab, walaupun rajin melayani, walaupun doanya setiap hari sekian jam, kalau hati orang itu tidak melekat kepada Tuhan. Lihat kalimat berikut, masih kalimat pertama ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan bilang apa? Baca Alkitab saudara, maka akan meluputkan. Nah, Amin. jadi Tuhan meluputkan kita bukan karena kita hafal Mazmur 91, bukan. Karena apa? Hati Ayo melekat baca, kepada karena Tuhan. hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya dalam hidup ini tidak punya yang lain jadi andalan kita kecuali Dia. Dari beberapa teman yang di luar Nabire, ya bahkan Papua Barat saja beda dengan keadaan kita di Papua. Maka mereka melihat, masih bersyukur buat kita yang tinggal di Nabire ini kalau dibandingkan tempat-tempat lain. Betul tidak? Maka itu bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah ini. Dan mari dalam kondisi seperti ini tidak ada yang lain. Oke, bagaimana cara membuktikan dengan benar hati kita melekat kepada Dia? Saudara beri tanda Mazmur 91, nanti kita kembali ke situ. Kita buka 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Nah ini salah satu pembuktian hati kita melekat ke siapa. Itu waktu bangun pagi, ya waktu bangun pagi kita cek hati kita. Udah dapat semua? 2 Tawarik 16 ayat 9. Begini kata Tuhan, karena mata Yahweh ini mata Bapa kita. Ngapain? Ada kata apa? Menjelajah. Ayo baca. Menjelajah. Menjelajah. Apa kata lain menjelajah? Ayo tangan sesuatu begini, musuh nggak tahu ah. Apa kata lain menjelajah? Mengitari, melihat, inspeksi, apalagi? Traveling. Traveling, oke, traveling, apalagi? Apa? Melingkari, betul. Apa lagi? Ayo. Ini cara kita belajar firman Tuhan, menjelajah, mengawasi, keliling-keliling. Apa? Bukan, ini bukan. Menjelajah, mencari. Luar biasa. Tolong catat. Hanya satu kondisi, hanya satu hal, hanya satu keadaan yang Tuhan cari, yang Bapa kita cari. Setiap kali saudara dan saya bangun pagi,
Ini yang Papa cari. Menjelajah kemana? Ke seluruh bumi. Berarti gak ada yang kelewatan dari pandangan mata Papa kita ini. Menjelajah ke seluruh bumi. Mencari siapa? Ayo baca. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau ada kalimat ini yang saya katakan dan saudara orangnya, cepat bertobat hari ini. Amin. Banyak atau sedikit begitu melek lagi langsung HP gimana? Banyak atau tidak? Nah, berarti orang itu bersungguh hati kepada HP-nya. Betul? Ya atau tidak? Nah, betul. Ada tak orang bangun pagi kopi mana kopi? Awas. Maka itu kita cek, saya ulang-ulang kalimat ini, kita cek dan kita tes siapa yang ada di hati kita. Ingat, kita masih pada kalimat yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Nah ini, kalau saya pakai kata ini, hobinya Papa di surga. Ini hobinya. Apa hobinya? Pagi-pagi matanya beredar-edar, matanya menjelajah, matanya mencari, mata Tuhan menginspeksi keliling seluruh dunia. Hanya mencari orang yang punya satu kriteria, satu alasan ini, yang bersungguh hati kepada Bapa di surga. Maka itu supaya saudara tidak melekat kepada HP. Kalau tidur jangan bawa HP ke kamar, awas. Tidak ada yang amin sih. Ayo jujur, setuju? Supaya begitu bangun cari HP lah ya. Jujur gua jangan cari HP lagi. Ayo, begitu bangun cari apa? Hati kepada Tuhan. Awas mencari HP bagi-bagi. Bahkan saya melarang suami istri kalau masuk kamar mau tidur jangan bawa HP. Awas. Anak-anak dengar ini ya. Nanti malam kamu periksa. Sebelum papa mamamu masuk kamar, dengar ya anak-anak. Pesan ini kepada kamu ya. Ingatin papa mama. Ingat tadi pagi papa mama dengan khotbah nggak boleh tidur bawa HP. Serius ini. Kenapa kira-kira? Karena di HP itu ada setannya. Betul? Kalau suami istri masuk kamar mau tidur bawa HP, pasti ngelihat HP-nya, nggak ngelihat pasangannya. Sudah seharian sibuk masing-masing. Tidur malam itu waktunya untuk cerita, untuk apa? Main HP lagi. Nah itu setan yang merusak hubungan komunikasi suami istri. Betul. Stop ya nanti malam. Anak-anak kalian periksa mama papamu nanti malam ya. Ayo. Adakan operasi HP buat papa mamamu nanti malam. Minta HP-nya. Taruh di dapur saja supaya kacau yang lihat. Ngerti ilustrasi ini? Kan itu mengganggu sekali, betul? Sudah mengganggu hubungan suami istri, mengganggu tidur kita dengan Tuhan juga. Karena sekali orang yang ketagihan sosial media mau tidur buka HP, lihat sosial medianya, bisa langsung berhenti nggak? Ayo jujur ngaku. Nggak bisa, nyambung lagi. Maka itu saya katakan barang itu ada setannya. Kalau kita nggak berdoa. Nah itu contoh mengapa manusia jauh lebih mudah hatinya melekat ke sosial medianya daripada melekat kepada firman Tuhan. Betul tidak kalimat ini? Maka itu yang kita berubah. Ini yang luar biasa. Ini ada beberapa teman saya yang di bagian Indonesia bagian barat. Ya nanti saya akan tunjukkan kepada penyiar. Ya.
Mereka itu jam 3 pagi BIP sudah bangun, saya sampai kaget. Kenapa? Mereka dengar firman Tuhan dari semua mereka. Mereka itu keterlaluan orang-orang Nabi yang jam 5 nggak bangun untuk dengerin firman. Yang di barat aja jam 3 subuh mereka bangun karena merindukan firman itu. Ngerti maksud ini? Ya kebetulan ada 2 penyiar kita di sini. Tadi seperti ini. Cara masih ingat yang pagi itu orang kecil imut. Nah berdiri cepat. Tunggu. Ya, tunggu dulu. Ada yang kenal? Ada yang tahu suaranya kalau pagi acara apa itu? Paciku, apa lagi? Apa lagi? Sagu. Oh ya betul ya. Nah itu orangnya. Tepuk tangan dong Solomo. Satu lagi penyiar ini Om Agus. Ingat? Cermin kehidupan, obrolan malam. Oh berdiri dong semuanya kenal. Nah ini. Ya, apanya ya. Saudara, nah jadi pagi-pagi bangun, siapkan hati untuk silakan Bapak temukan di hidup ini yang bersungguh hati. Jadi serius menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya dalam hidup kita. Katakan amin. Membuat hidup ini hanya Tuhan. Lihat keadaan seperti ini, menakutkan saja. Siap mulai hari ini, saudara, periksa hati kita untuk betul-betul melekat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya beri contoh satu lagi supaya kita lebih mudah untuk hidup melekat kepada Tuhan. Jangan tersinggung ya, tapi harus dibuktikan. Salah satu hal yang paling gampang untuk ngecek apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Ya tadi kan kita sudah setuju, yang namanya manusia lebih gampang hatinya melekat kepada uang, betul tidak? Nah, untuk membuktikan sebaliknya begini, cek dan tes hati ini waktu kita nggak punya uang. Ayo, kalau saya lihat sepintas, 90 sekian persen lebih kita yang sedang ibadah bersama-sama, saya nggak tahu yang ngikuti dari rumah karena saya nggak lihat saudara. Maaf ya, jangan tersinggung. Nah, kalau saya lihat sepintas, rata-rata kita hari ini yang ada di sini kelihatan kok dari sebelumnya. Jangan tersinggung. Kita, saudara dan saya sering nggak punya duit. Nah, yang nggak amin berarti duitnya banyak. Tenang. Ngerti maksud ini? Nah, saudara, ini salah satu cara untuk kita ngecek dan ngetes hati kita kepada siapa kita ini melekat. Begini, waktu nggak punya tetap bersukacita atau marah-marah. Ngerti nggak? Nah, sekarang saya tanya, kalau nggak punya uang marah-marah, kalau punya uang bersukacita, berarti orang itu hatinya melekat ke siapa? Nah, itu dia. Maka itu saya sering memberikan ilustrasi ini. Ternyata kebanyakan manusia ya untuk tahu tensi darahnya, tekanan darahnya, nggak usah ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dicek pakai alat tensimeter itu, nggak usah, cek saldonya saja. Serius. Kalau saldonya banyak, tekanan darahnya normal. Kalau saldo kurang, tekanan darah naik. Mari Bapak cek itu. Kira-kira setuju nggak saya ngomongin? Cepat. Setuju lagi. Aduh, celaka bener begitu. Nah, inilah bukti. Saudara, saya pernah buat risetnya. Serius. Karena sukacita saudara dan sukacita saya itu hanya karena satu hal,
Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin, amin. Tapi prakteknya aman. Maka itu salah satu cara yang paling gampang untuk ngecek dan untuk ngetes hati kita ini melekat ke uang atau ke Tuhan. Ya ini. Maka itu dalam Mazmur 51, gak usah dibuka ya. Kalau saudara baca nanti gampang. Tadi Mazmur 91, sekarang Mazmur 51. Daud berdoa begini setelah dia ditegur Tuhan dan dia mengaku dosa. Jangan ambil sukacita keselamatanku. Kenapa Daud berkata begitu? Yang lain boleh Tuhan ambil, yang satu ini jangan, sukacita keselamatanku. Nah, artinya sukacita di hidup kita itu tidak boleh ditentukan berapa banyak saldo kita. Sukacita di hidup kita hanya karena satu hal, Dia sudah mengampuni kita. Amin. Yesus tetap Immanuel buat kita. Harus begitu. Maka itu uang banyak, uang kurang, gak ada masalah. Sebab kita sudah diampuni. Tolong perhatikan. Nah, saya pernah buat research, penelitian. Ternyata saudara, kalau kita punya anjing di rumah, ya ternyata anjing pun tahu kapan kita punya duit dan kapan kita nggak punya duit. Aneh kan? Bukan anjingnya ngecek saldo, tidak. Mau tahu nggak? Kalau mau tahu saya nggak mau ngomong saja. Mau tahu tidak? Kok anjing aja bisa tahu lagi punya duit atau tidak? Begini, anjing itu kan paling hafal suara motor atau suara langkah bapak atau ibu, betul tidak? Ya, suatu hari ibu pulang, motornya dengar, anjing langsung melek sebentar. Oh, nyonya. Nah, terus anjing pasang kuping. Kalau taruh motor baik-baik, siul-siul mau masuk rumah, buka pintu depan manis-manis. Nah, langsung anjing tahu ini lagi punya duit. Itu anjing sudah. Oke. Tapi kalau lagi nggak punya duit, anjing juga tahu. Turun motor, bubrak, buka pintu jedek, masuk rumah, teriak-teriak. Anjing langsung cari kolong meja, takut ditendang. Karena anjingnya mikir lagi nggak punya duit ini. Kira-kira betul nggak penelitian saya ini? Maaf saya tanya. Maka itu hati-hati papa mama, anak-anak pun kenal. Aduh, kalau uang papa mama lagi banyak, rumah kayak surga. Tapi kalau uang metik, uangnya kurang, ributnya kayak papa mama. Anak-anak betul atau tidak? Nih, ayo buat suara jangan. Betul anak-anak? Nah, betul. Anak-anak jangan ngaku semua di sini. Serius, ini untuk ngecek dan untuk ngetes hati kita melekat ke siapa. Maka kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, ngeri sekali. Lihat lagi sekali. Maka aku akan meluputkannya. Luput dari apa? Lihat ayat yang ke-5. Engkau tak usah takut, masih Mazmur 91. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi virus ini seperti panah. Ngeri saudara, di kota-kota besar, ya kalau ruangannya pakai AC tidak boleh ibadah. Negara-negara di dunia pun sudah, bahkan kalau sampai dipaksa ada ibadah, jumlah orang harus diukur dengan ruangannya karena jaga jarak. Terus kalau ruangan ber-AC, pemerintah bangsa-bangsa melarang keras untuk jemaat nyanyi, tidak boleh. Karena waktu nyanyi saja, kalau orang itu tubuhnya ada virus itu, nyanyi, bahkan cuma menguap, itu virusnya berterbangan.
Ini setan ini kurang ajar betul ya. Maka itu kalau sampai ada ibadat di negara-negara barat dan tidak ada ruangan yang terbuka, nyanyi nggak boleh. Walaupun pakai masker, bayangkan karena anak itu berterbangan di waktu petang maupun di waktu siang. Ini ilustrasi yang Tuhan beri kepada kita. Sekarang ini bukan cuma orang tua yang takut mengizinkan anak ke sekolah, ya. Ini di luar Nabire. Sekolah minggu di banyak gereja tetap dilarang. Namanya anak-anak. Begitu ketemu temannya, ramai begitu. Nah ini ditakutkan. Itu ngeri sekali. Tapi puji Tuhan, lihat fakta ini. Saudara, virus ini merubah semua kehidupan di dunia ini. Ngeri sekali. Tapi ini fakta. Tuhan saja tidak bisa melarang orang untuk melakukan ibadah. Betul tidak? Tuhan gak bisa melarang orang. Tapi virus ini mampu merubah hidup keagamaan. Mau agama apa saja. Berarti lebih berkuasa virus ini atau Tuhan? Nanti nggak pertanyaannya, lebih berkuasa virus ini atau Tuhan? Virus ini. Lihat dalam sejarah Islam, baru tahun ini kota Mekah, Ka'bah sunyi karena nggak ada orang bisa berhaji. Di situ saya diskusi dengan banyak teman-teman saya Muslim. Dan mereka berkata, betul padanya. Misalnya Tuhan datang berbicara kepada imam kami, kepada ustaz kami untuk tidak berhaji, kami mungkin gak percaya. Tapi begitu virus itu datang, semua orang harus tunduk. Maka itu saudara, kalau kita tidak takut Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan, kepada siapa kita bisa dilindungi? Amin. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular, aduh ngeri sekali, yang mengamuk di waktu petang. Saya sering berkata kepada banyak orang, ya, kalau lihat fakta, tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami perang. Ya, dalam perang yang sudah banyak terjadi di dunia, saudara perhatikan, orang masih bisa mengungsi, betul tidak? Mencari perlindungan, menyelamatkan diri. Tapi dengan virus ini, mau mengungsi kemana? Betul tidak, saudara? Maka itu satu-satunya perlindungan hanya kepada Dia. Dan itu Mazmur 91 ini. Tapi ingat syaratnya, yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka itu jangan main-main. Yang masih bercabang hati, masih menua hati, awas, melekat. Masih ayat 14. Hal yang kedua, kita buka masih ayat 14 ya. Aku, kata Papa di surga, akan apa? Ayo baca. Papa akan apa? Baca kitab Surah ayat 14. Aku bukan ayat 14. Aku akan benteng. Nah, ini yang penting. Kenapa saya minta saudara menemukan membaca? Karena ini penting buat kita. Supaya saudara tahu, aku tangan sudah muter-muter jadi enggak mau ngomong. Ih, suara ini berapa? Aku akan apa? Benteng. Nah, tadi akan melumpuhkan. Kalau hati kita bagaimana? Melekat. Sekarang akan membentengi. Ayo kita lihat apa bedanya melumpuhkan dan membentengi. Nah, ini cara kita belajar firman. Selalu bertanya, ya kenapa begini? Apa bedanya ini? Ayo, apa melumpuhkan itu bagaimana? Membentengi itu bagaimana? Ayo kita belajar. Jadi supaya nggak asal baca oh puji Tuhan, saya sudah baca 5 pasal hari ini, bukan.
tapi dinikmati, direnungkan. Ayo, apa bedanya? Apa meluputkan, arti meluputkan, dan apa arti membentengi? Ayo. Kalau meluputkan bagaimana? Menghindarkan. Apa? Menghilangkan. Ya, apa? Meluputkan. Tahu ya? Nah, kalau membentengi, memagari, menjaga. Meluputkan itu ditarik dari situasi yang jahat. Kalau membentengi, ada di tengah-tengah kejahatan, tapi Tuhan jaga. Persis seperti keadaan sekarang. Virus ini kita nggak pernah tahu masuknya dari mana. Minggu kemarin, saudara, ada sekian puluh kantor pemerintah ditutup di Jakarta. Ada kantor-kantor besar dari perusahaan-perusahaan besar ditutup juga. Karena ada yang kena, ada yang positif. Begitu mengerikan keadaan ini. Maka itu bersyukur Papa di surga mengerjakan dua hal untuk kita. Apa yang pertama tadi? Meluputkan. Yang kedua apa? Membentengi. Saudara dan saya perlu dua-duanya. Katakan amin. Amin. Kita nggak bisa cuma pilih salah satu. Nggak bisa. Karena situasinya menakutkan seperti ini. Untuk kita diluputkan, kalau hati kita bagaimana? Melekat. Bagaimana caranya ngetes dan ngecek kita melekat kepada Tuhan atau kepada uang? Gimana ya coba? Bangun tidur. Lupa. Gimana caranya ngecek hati kita, ngetes hati kita melekat kepada Tuhan atau kepada uang? Ayo cepetan. Cek salju. Sering-seringlah. Ayo, sering-seringlah. Gak punya duit. Gak punya uang gitu. Nah coba hari ini waktu kamu bagi sampai habis, terus cek, tenang gak? Tertawa dia jadi. Nah sekarang membentengi, luar biasa. Baca, bagaimana Papa bisa membentengi kita? Ayo baca. Aku akan membentenginya. Sebab siapa? Saya. Kita ngapain? Mengenal namaku. Ayo kita mikir sederhana. Ya, apa yang kita pikir? Melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Umum ya, secara umum. Itu mudah atau susah? Ayo, cuma ada satu di antara dua jawabannya. Mudah atau susah? Melekat hatinya kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan. Itu mudah atau susah? Mudah. Jawabannya tergantung gitu. Kalau orang itu lebih mengutamakan HP dan uang, maka orang itu mudah atau susah untuk melekatkan hatinya kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan. Cepat jawab. Susah. Karena yang ada di hidupnya cuma uang dan HP dan uang. Maka itu cek dan tes hati kita. Lagi sekali, cek dan tes apa kita? Hati kita. Siapa yang nomor satu ada di hati dan hidup kita? Oh maaf, ada yang bunyi. Enggak dikit. Oh sudah ya. Nah, dengar saudara. Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami hari ini bisa mengambil keputusan yang benar dalam nama Yesus. Dengar pertanyaan ini. Membaca Alkitab, masih harus ngaku ya, semuanya harus ngaku. Membaca Alkitab dengan membaca sosial media. Kenapa tertawa dulu? Saya belum ngomong apa. Lo ngerti pertanyaan saya? Membaca Alkitab dan membaca sosial media, mana lebih mudah? Tergantung. Salah, sama-sama mudahnya. Kita tidak butuh huruf kok.
Nah itu banyak jawaban yang salah. Bukan itu yang saya maksud. Kalau cuma membaca firman Tuhan dan membaca sosial media itu sama, karena kita tidak buta huruf. Nah yang beda itu di sini. Mana lebih mudah mengerti membaca firman atau lebih mudah mengerti membaca sosial media? Ini pertanyaannya. Ayo, lebih mudah mengerti baca apa yuk? Sosmed. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Orang yang lebih membutuhkan firman, maka tidak akan terpengaruh mau ada berita apa di sosial medianya. Karena orang itu lebih membutuhkan firman. Betul? Tapi kalau orang itu lebih membutuhkan berita-berita di sosial media, ya pasti dicari duluan. Ayo jawab dong. Yang dicari duluan sosial medianya. Nah padahal 80% yang ditulis di sosial media, maaf, 80% itu hoax atau hoax, betul tidak? Karena semua kita bisa nulis kan? Loh betul tidak? Semua kita bisa nulis tidak? Bisa. Lihat berapa hari yang lalu viral sosial media, ada orang kecelakaan, katanya di daerah mana KSP berapa itu? Padahal itu kejadiannya di Kalimantan Tengah. Nah itu. Maka itu kalau saudara rajin mencari berita di sosial media, engkau tambah goblok tahu. Betul atau salah kalimat saya ini? Ya goblok kok dipelihara, ampun. Berbahagialah kita kalau kita tahu berita yang benar dari sumber yang benar. Siapa itu? Firman Tuhan. Maka itu untuk saudara dan saya bisa diluputkan dan dibentengi. Cuma dua hal. Selalu ngecek dan selalu ngetes hatiku melekat ke siapa. Yang kedua, makin rajin kita membuka dan membaca sosial media, pasti makin kenal nggak orang-orang yang suka nulis di situ? Bisa tanya makin kenal? Contoh, ya, Dennis Siregar itu orang hebat. Nulisnya kalau ngomong sosial media luar biasa. Kalau kita suka mendengarkan dia bicara atau membaca tulisan-tulisan, dengan sendirinya kita makin kenal nggak orang ini siapa. Nah, seperti itu. Untuk saudara dan saya bisa mengenal dan makin mengenal apa kita di surga, maka rindukan firman ini lebih daripada merindukan sosial media. Betul atau salah kalimat ini? Betul atau salah? Tapi ini masalahnya, kita nggak suka firman Tuhan, kita lebih suka sosial media. Ayo ngaku ya atau tidak secara umum. Hari ini kita harus ambil keputusan. Saya ulangi lagi, saudara. Percuma kita menghafalkan Mazmur 91. Percuma. Hanya jadi mantra nanti. Tapi sikap hidup dan sikap hati kita tidak menggenapi yang ayat 14 ini. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 9. Wah, ini luar biasa. Ayo, setelah kita ibadah hari ini mendengar firman ini, masing-masing kita mengambil sikap hidup seperti Nuh yang akan kita baca. Kita baca sama-sama ayat 9 Kejadian 6. Ayo semuanya buka Alkitab saudara. Kejadian 6 ayat 9. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, ini kuncinya. Dan ayo, dan bergaul dengan Nuh Tuhan. itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka itu dia bisa kenal Tuhan. Nah, bukti Nuh itu kenal Tuhan, Nuh itu menurut, Nuh itu taat. Coba suruh buat kapal besar. Ayo, ini ada berapa orang pantai di sini. Walaupun seorang orang pantai, bisa nggak buat perahu? Apakah semua orang pantai bisa buat perahu? Jawab, tidak. Buat perahu saja sulit. Ini buat kapal yang besar, bertingkat-tingkat. Ingat, yang dibawa bukan cuma kelinci, kambing, yang dibawa yang gede-gede, gajah dan sebagainya. Berarti perlu ruangan besar atau tidak? Terus makanannya pun Tuhan bilang siapkan Nuh. Kapalnya segede apa? Dan ingat zaman Nuh hidup, sudah ada sensor belum? Ada gergaji belum? Coba jawab. Belum. Ada paku? Ada lem? Belum ada. Ini gimana caranya Nuh tebang pohon untuk buat perak kapal? Apa dinding kapal? Saudara, itu sulit. Tapi kenapa Nuh bisa? Karena dia, ayo tadi dulu, Nuh bagaimana dengan Tuhan? Hidup bergaul. Oke, orang yang gak bisa apa-apa, tapi kalau bergaul dengan orang yang bisa apa-apa, orang yang tadi gak bisa apa-apa jadi apa? Bisa apa? Jadi bisa. Ya, di antara tim kami, tim besar, ada Pak Pendeta Tampenson Pardede. Dia itu nggak pernah sekolah, baik teknik sipil, arsitek, tidak. Ya, kami pun dari yayasan tidak pernah menunjuk berapa tahun yang lalu untuk Pak Pardede ini yang ngawasi tukang-tukang bangunan. Nggak tahu. Ya, Pak Edo kita nggak pernah nunjuk ya untuk dia ngawasi itu. Tiba-tiba jadi yang ikut. Sekarang saudara, semua orang heran. Pak Tampenson Pardede ini luar biasa kalau jadi pengawas bangunan. Ngerti semua seluk-beluk bangunan, bahan-bahan material apa saja. Saya sendiri ngaku. Nah, kenapa? Karena dia bergaul dengan beberapa kontraktor yang kami panggil untuk membangun sekolah, gedung-gedung sekolah besar. Ternyata sekarang bisa. Dan saudara lihat di daerah Kalibubu ini bangunan-bangunan yang ada 100% yang ngawasi Pak Pendeta Tampenson Pardede, hanya karena dia bergaul dengan kontraktor-kontraktor yang kami panggil. Maka sekarang kami nggak perlu lagi, cuma perlu orang yang ngitung rapnya itu saja. Pak Pardede yang tak bisa cari semua bahan-bahannya, luar biasa. Nah, maka itu saudara, jangan saudara iri hati dan marah dengan kalimat ini. Jangan ada iri hati dan marah. Kok aku nggak boleh ini? Kok aku nggak boleh itu? Buktikan dulu. Bergaulah dengan Tuhan. Nanti saudara akan kenal siapa Tuhan. Amin. Ya, saya harus ngomong dulu ya. Ini ada berapa saudara yang salah pakai masker. Kalau saudara nggak pakai untuk hidung dan mulut, jangan ditaruh di leher, di bawah dagu. Kenapa? Karena di bawah dagu leher ini tempat terbuka, maka debu dan macam-macam nempel di sini. Nah, kalau saudara taruh masker saudara di sini, di bawah dagu dan leher, maka masker saudara akan terpapar semua debu dan macam-macam. Ngerti nggak? Terus saudara pakai, maka saudara ikut menghirup apa yang ada di bawah dagu. Jadi tolong ya, jangan. Kalau saudara nggak pakai, lebih baik lepas. Simpan. Nanti kalau mau pakai, ingatkan banyak orang ya.
Itu cara pakai masker yang benar. Sama aja bohong kalau saudara begitu. Baik, saudara ingatkan yang lain. Saya lanjutkan. Jadi untuk bisa mengenal apa di surga harus apa? Bergaul. Bergaul. Ya, lagi sekali saya tidak tahu tokoh siapa, orang siapa yang saudara suka di sosial media saudara. Maka saudara akan bergaul dengan orang itu. Ini hari-hari terakhir ini luar biasa. Ada orang Palestina yang gak pernah ke Indonesia. Sekarang dia jadi kaya raya gara-gara orang Indonesia. Karena dia suka masukkan di YouTube. Dia jadi YouTuber. Karena dia tahu orang Indonesia ini gila sosmed. Tiap hari dia paling tidak upload satu, mengunggah satu video untuk orang Indonesia. Jadi kaya raya. Nggak, orang Indonesia suka sangat. Saya cuma lihat sepintas saja, itu saya nggak hafal juga siapa nama. Nah, ini contoh. Makin saudara mencintai firman, makin saudara tergila-gila dengan firman. Maaf, seperti orang tergila-gila dengan sosial media. Maka kalau saudara makin tergila-gila dengan firman, kalau kita semuanya makin hidup firman lebih daripada sosmed, maka tiap hari kita makin kenal. Pak, ada yang apa pakai itu salah Pak maskernya. Nah, lebih baik lepas Pak. Iya, maaf, ya lebih baik lepas Pak. Karena itu nggak bagus kalau ditaruh di leher. Terima kasih. Ya, dengarkan. Kalau saudara dan saya makin tergila-gila dengan firman, berarti kita makin kenal siapa? Ayo jawab dong, makin kenal siapa? Tuhan. Sama seperti orang tergila-gila dengan sosmed. Baca ini, lihat itu. Nah, ini keputusan. Tuhan sudah berfirman kepada kita untuk kita diluputkan dan dibentengi dari panah berapi dari sejak yang terbang di waktu siang, dari penyakit menular yang sedang ganas di dunia ini. Hanya satu, bukan rajin berdoa, bukan rajin baca Al-Quran, tapi yang apa tadi? Ayo, hatinya melekat kepada Tuhan dan pada mengenal namanya. Lewat apa? Firman-Nya. Kita rindukan firman-Nya. Oh, kalau ini terjadi, hidup ini luar biasa. Amin. Yakin? Perlindungan Tuhan nyata untuk kita. Ini sungguh luar biasa, saudara. Ayo mulai hari ini kita mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri dan berikan akan firman Tuhan ini.